pagi dimanapun teman-teman berada. Baik, hari ini adalah perjumpaan kita yang ketiga ya. Saya coba langsung share aja ya. Coba saya share. Oke. Dan hari ini kita akan berbicara tentang kelanjutannya, yaitu bagaimana kita mencoba setelah kemarin kita sudah tahu bagaimana itu neraca, kemudian apa itu laporan laba rugi, kemudian apa itu laporan cash flow gitu ya. Nah, dari sini kemudian pada pertemuan pertama itu, pertemuan kedua adalah kita mencoba mengintegrasikan dari ketiga laporan tersebut ya. Ketiga laporan tersebut kita integrasikan dan kita juga sudah belajar apa yang terjadi dari laba rugi, kemudian neraca, kemudian digabungkan dengan laporan perubahan kasnya gitu ya, arus kasnya. Dan di sini ditambah juga dengan laporan perubahan ekuitas. Nah, kita kan sekarang sudah tahu ibaratnya secara anatominya kita sudah mengetahui ya ini mana neraca, mana laporan laba rugi, mana laporan arus kas gitulah. Nah, sekarang untuk apa kita mengetahui anatomi itu adalah untuk mengetahui bahwa tujuan atau arah perusahaan yang kita buat itu sesuai gitu ya, arahnya tidak kemana-mana. Jadi tujuan perusahaan dari kacamata keuangan adalah memaksimumkan profit gitu ya. Kalau kita berbicara di secara rasio, kita akan berjumpa dengan dua hal, yaitu pertama potensi menghasilkan return atau profit atau laba, dan kedua adalah bagaimana dengan risikonya gitu ya. Jadi perusahaan itu harus sehat, karena sehat maka tujuan bisa tercapai gitu ya. Kalau misalnya sakit kan susah untuk mencapai tujuan tersebut. Dan mengetahui sehat tidaknya, yaitu yang kita sebut pada hari ini adalah maka harus dilakukan analisis rasio keuangan. Kenapa rasio? Rasio itu adalah hasil bagi dua variabel. Kenapa perlu hasil bagi dua variabel? Nah, kita coba ya sekalian kita berinteraksi. Pertanyaan pertama seperti ini. Jika ada perusahaan yang untungnya 2 triliun, bagus atau tidak bagus? Silahkan diisi di komentarnya. Bagus atau tidak bagus? Coba kita lihat apa aja ya. Kita di chatnya coba dilihat bagus atau tidak bagus. Silahkan. Oke, kita langsung jawab aja ya. Belum tentu bagus ya. Karena apa? Karena seperti ini. Jadi kalau modalnya yang kita masukkan 3.000 triliun, berarti tidak sampai 1% per tahun keuntungannya gitu ya. Kalau begitu lebih baik kita masukin aja ke deposito yang kita dapat bunganya 3%, 4%, bahkan sampai 5%. Jadi di sinilah harus dibandingkan dengan satu besaran lainnya. Kemudian mungkin yang paling sederhana kalau agak mudah, agak sulit mengimajinasikannya seperti ini. Ini di sebelah ada yang menyebut bahwa apakah ada orang yang beratnya 70 kg gemuk atau kurus? Ya tentu kita tidak bisa menjawab itu akibat kalau kurus tanpa ada satu variabel yang lain ya. Apa variabel yang lain itu adalah tinggi badan. Jadi ketika badannya tingginya 2,5 meter, berarti kurus ya. Tapi ketika tingginya cuma 1,5, mungkin kita bisa menyebut bahwa orang tersebut adalah gemuk. Ya, seperti itu. Jadi kenapa harus dua variabel? Karena kalau cuma satu variabel kita tidak bisa menentukan dan tidak bisa membandingkan. Kalau rasio itu kan sebetulnya membandingkan ya antara satu variabel dengan variabel lainnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tadi jawabannya ya. Nah, kemudian jadi harus dibandingkan satu angka dengan angka lainnya. Jadi untuk mengukur tadi resiko dan return-nya gitu. Kita tetap dalam pikiran kita adalah risk and return gitu ya.
Jadi semakin tinggi risikonya, semakin tinggi juga sebetulnya return-nya. Kita mengenal ada 4 kelompok rasio, yaitu pertama adalah rasio profitabilitas, yaitu intinya mengukur potensi return. Kenapa? Karena disebut bisa salah satu rasionya adalah ROA, return on asset, yaitu labanya dibandingkan dengan total asetnya. Yang kedua adalah ROE, yaitu return on equity, yaitu labanya dibandingkan dengan total ekuitasnya. Jadi akan diketahui berapa persen rasionya dibandingkan dengan jika uang tersebut disimpan di tempat lain, masih masuk akal atau tidak. Nah, biasanya inilah bagian daripada kalau di perusahaan paling atasnya gitu ya. Kan tadi kalau kita menyimpan dana kita di satu objek, misalnya apakah deposito, apakah itu ditaruh di saham atau ditaruh di perusahaan, misalkan diinvestasikan di situ. Nah, kita cara mengukurnya pertama adalah sebagai pemegang yang punya uang adalah di situ. Bagaimana mengukur ROE atau ROA-nya. Nah, di sini gambarannya yang kemarin kita coba masukkan dengan format-format yang sudah pernah kita ketahui. Jadi kalau ROA itu adalah profit before interest sama tax ya. Jadi di sini masih masuk ada tax, masih interest. Jadi kalau di akuntansi disebut sebagai laba operasional ya, laba operasional. Tapi kalau yang dinamakan dengan ROE adalah laba bersih setelah dikurangi oleh tax dan interest. Gitu. Nah, di situ cara pembedaan perbandingan pembuatan rasionya. Karena kalau di sini ambilnya dari mana? Ya dari laporan rugi laba dan neraca. Ya, kita akan selalu kalau rasio itu di dua ini aja biasanya, laporan rugi laba dan neraca. Oke, next kita coba lihat lagi. Yang kedua adalah rasio likuiditas. Apa itu? Intinya adalah mengukur mengukur risiko jangka pendek ya, yaitu mengukur kemampuan untuk membayar kewajiban-kewajiban jangka pendek. Kalau dalam akuntansi itu di bawah 1 tahun. Contohnya, current ratio yaitu aset lancar dibandingkan dengan kewajiban lancar. Ada juga nanti quick ratio yaitu aset lancar dikurangi persediaan dibandingkan dengan kewajiban lancar. Kita ambil skemanya seperti apa? Seperti ini. Jadi kalau di neraca itu ada aset lancarnya lebih besar daripada kewajiban lancarnya, berarti akan lebih besar dari 1 ya, secara sederhana, karena rumusnya adalah aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Tapi kalau sebaliknya, ketika aset lancar atau current asetnya itu lebih kecil daripada kewajiban jangka pendeknya, maka pasti kurang daripada 1. Apakah ini ini adalah nature-nya ya, seharusnya seperti ini. Tapi nanti kalau kita ingin berbicara tentang rata-rata industri, nanti setelah ini kita akan bahas. Demikian pula dengan rasio cepat atau quick ratio. Ada yang tadi disebut rumusnya adalah aset lancar dikurangi persediaannya. Karena kan biasanya persediaan itu susah susah di-cash-kan, susah diuangkan. Kenapa? Bisa jadi karena mungkin barangnya sudah hampir kadaluarsa atau barangnya rusak gitu ya, atau cacat. Ya itu ya, biasanya kita keluarkan untuk mendapatkan rasio yang lebih cepat dijadikan cash. Baik, selanjutnya adalah ini problem likuiditas apa biasanya? Jadi perusahaan dapat melalui problem cash flow karena pembayaran piutang oleh nasabah terlambat ya. Jadi piutangnya harusnya 30 hari, jadi mundur 60 hari ya. Itu bisa jadi ketika kita membuat perencanaan anggaran atau perencanaan kas, itu akan berantakan tuh karena tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Terus pembayaran hutang pada supplier dipercepat gitu ya, harusnya kita bayar ke suppliernya misalnya 60 hari, 30 hari udah kita bayar gitu ya. Padahal pasti ada waktu sebulan lagi gitu ya. Itu juga akan mengganggu cash flow kita kan, di perencanaannya akan terganggu. Jumlah persediaan meningkat. Nah, ini sebetulnya kalau kebanyakan dari persediaan berarti kan uang kita ada di situ, cash-nya ada di situ loh. Jadi namanya uang mati gitu ya di persediaannya kalau belum terjual karena saking banyaknya gitu ya. Dan lain-lain, misalnya alokasi pembayaran di muka, misalnya bayar alokasi pajak dan bunga. Nah, yang ketiga adalah rasio aktivitas atau turnover. Nah, intinya adalah mengukur return kalau ini. Jadi setiap rupiah ditanamkan di aset dapat menghasilkan berapa sales dalam satu periode. Jadi di sini biasanya ukurannya adalah sales terhadap apa gitu ya. Seperti total aset turnover itu adalah sales dibandingkan dengan total aset. Berarti setiap satu rupiah yang diinvestasikan di total aset
selama satu periode bisa menghasilkan sales berapa. Jadi muternya itu berapa kali ya, di situ muternya ada berapa kali. Dan kedua adalah biasanya yang kita ukur adalah total fixed asset turnover, yaitu sales dibandingkan dengan total fixed assetnya. Jadi setiap Rp1 yang diinvestasikan di total fixed asset selama satu periode bisa menghasilkan sales berapa kali, jadi muternya berapa kali. Nah, yang ini bisa kita gambarkan seperti ini di skemanya. Tetap dari neraca dan dari laporan rugi laba ya. Itu biasanya perbandingannya di situ. Biasanya dari perputaran piutang atau receivable turnover itu dari mana? Yaitu dari antara piutang dibandingkan dengan sales gitu ya. Semuanya pasti dibandingkan dengan sales satu-satu ya. Termasuk salah satunya adalah yang perputaran tadi, perputaran aset tetap atau fixed asset turnover. Jadi aset tetap penjualan terhadap aset tetap terhadap penjualan itu akan berapa kali perputarannya. Ini untuk rasio aktivitas. Nah, kemudian yang keempat adalah rasio solvability atau utang atau leverage gitu ya. Intinya mengukur risiko jangka panjang dari yaitu mengukur kemampuan untuk membawa kewajiban jangka panjang satu perusahaan. Jadi ini yang lebih dari kalau dalam akuntansi kan lebih daripada 1 tahun. Yaitu biasanya rasionya adalah debt to asset ratio gitu ya. Jadi total utang dibandingkan dengan total aset. Ada juga debt to equity ratio, itu total utang dibandingkan dengan total equity-nya. Baik, kita coba seperti apa sebetulnya. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada ekuitas, ada kewajiban. Kewajiban itu bisa disebut dengan ada yang nyebut juga apa ya? Di sini kan liability ya, liability kalau dalam di sini aset. Jadi asetnya jadi kalau equity itu total aset berarti ekuitas dibanding dengan total aset. Tapi kalau DE itu adalah ekuitas dibandingkan dengan earning-nya. Jadi debt bagi dengan earning-nya. Dari sini biasanya analisa antara modal dan utang. Nah, jika perusahaan itu adalah yang semua perusahaan akan bisa dilakukan analisis. Tapi ada juga satu perusahaan yang sudah go public, itu biasanya ada 2 kelompok rasio yang lain, yaitu market ratio gitu ya. Kita mau menyebut bahwa kita menghubungkan antara angka-angka di pasar saham dengan angka-angka di buku. Itu disebut dengan rasio market. Intinya adalah menghubungkan angka-angka dua pasar saham dengan angka di buku kita. Misalnya price to earning gitu ya. Jadi PE itu rasio. Jadi kalau price-nya dapat dari pasar saham, kemudian earning-nya itu didapat dari income statement. Kemudian kalau market to book value, misalnya market value-nya dapat dari pasar saham, book value-nya dapat dari neraca. Kemudian ada dividen yield, itu membandingkan dividen dengan hasil semua yang satu periode dalam buku itu dibandingkan dengan harga pasar. Jadi demikian gitu ya. Jadi kita coba penjabaran lebih sederhananya dari yang semua tadi kita bicarakan. Kita harus berhati-hati juga dengan kita coba lanjutkan dengan yang namanya RE ya. RE itu bagus atau enggak sih kalau tinggi gitu ya? Atau bagaimana cara meningkatkan RE? Seperti tadi dikatakan bahwa yang disebut dengan return of equity itu adalah antara pertama kita harus melihat ini kan rumusnya PAT dibagi dengan PAT itu adalah bersih dibagi dengan jumlah ekuitasnya, ekuitas yang di sini ya di neraca. Nah, kita juga harus berhati-hati karena tidak bisa hanya mengukur satu ukuran ini. Kita harus juga melihat antara kewajiban dengan ekuitasnya. Gimana nih perbandingannya? Nah, kita coba lihat ya dari skema berikut. Di sini yang disebut dengan high return itu di sini. Coba kita asumsikan bahwa ABCD ini adalah perbandingan dari kalau kita punya ekuitas atau kita 100, kemudian kewajiban kita atau utang kita nggak ada gitu ya. Di sini ya, di A ini. Jadi berarti kalau seperti ini kan ekuitasnya semua nggak ada kewajibannya, tapi asetnya jadi semua aset ini dibiayai oleh modal sendiri ya, modal sendiri nih ekstrimnya. Kemudian yang paling ujung yang D ini adalah asetnya 100 itu dibiayai oleh ekuitas kita, modal kita cuma 20, kewajiban kita atau utang kita adalah 80. Mari kita coba lihat tabelnya di sini.
Di sini kita coba ekuitas tadi ya 100, kemudian kewajibannya 0. Berarti tadi D per E itu antara debt utang dengan banding dengan ekuitasnya berapa? Berarti kan kalau 100 itu kalau nggak ada utang berarti 0 ya. Kemudian ini nih debt to equity-nya kan di sini. Semua didapat bahwa ternyata utang yang paling gede kan di yang D ya, 80 banding dengan modal cuma 20. Nah, ini kita anggap untungnya apa laba operasional sama dengan laba operasional sama, kemudian interestnya kita ambil dari interest pinjaman. Kalau tadi nggak ada pinjaman 0 ya. Kalau ini 10% kali 20% berarti 5 banding 50 berarti 5. Ini perhitungannya rumusnya adalah dianggap bahwa bunganya itu 10% kalau kita pinjam misalnya ke bank gitu ya. Kemudian hasilnya adalah PBT, jadi before interest, interestnya seperti ini. Tapi kemudian ada tax. Tax ini kita anggap 20% lah dari PBT ini ya, dari yang sudah dikurangi interest. Ini kita coba kalikan hasilnya, tax-nya itu makin tinggi ternyata ya, kalau kita lihat di sini. Karena apa? Karena PBT-nya kan tinggi ya, karena nggak ada interest yang mengurangi ini. Semuanya nggak ada, berarti 3 nih, berarti tinggi nih pajaknya. Untuk dari 3 skema ini, dari 4 skema ini. Nah, kemudian setelah dikurangi, ya ini yang disebut bagian yang untuk membagi dengan yang disebut apa ROE itu kan dari sini, dari yang bersih, jadi laba bersih ya, dikurangi tax, jadi seperti ini. Jadi laba bersihnya masih tinggi nih, karena dikurangi taxnya kan 12, berarti laba bersihnya menjadi turun. Kita lihat ROE-nya, ternyata ROE-nya yang paling besar adalah yang D, ya. Ternyata dengan semua modal sendiri itu ROE-nya kecil. Karena rumus tadi ya. Jadi karena untungnya gede menjadi kecil. Nah, di sinilah yang kita sebut tadi dari awal, yang disebut risk sama return. Jadi semakin tinggi resikonya, risiko nih, 4 itu kan risiko ya. Antara kewajiban dibanding dengan modal, tapi return-nya tinggi. Nah, sekarang kan apakah kita pilih yang D? Belum tentu. Kita harus melihat ke mana? Kita lihat ke ini. Bisnis kita ada di mana? Apakah di startup, apakah di growth, apakah di maturity, apakah di decline kan, di penurunan sini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kalau di startup nggak mungkin lah kita dengan minjam besar gitu ya, karena belum tentu, karena belum stabil. Biasanya untuk yang perusahaan yang di maturity ini biasanya berani kita ngambil pinjaman yang besar. Kenapa kembali lagi? Kenapa kita harus memperhatikan juga risikonya? Karena tadi ketika misalnya tadi di startup itu kalau kita langsung ngambil yang D gitu ya, itu sangat berbahaya ketika sekali aja kita gagal gitu ya, tidak tercapai misalnya penjualannya gitu ya, atau tidak tercapai pengembalian pinjamannya ya karena tidak tertutup oleh penjualannya, ini berbahaya. Kita akan rusak reputasi kita karena gagal bayar. Gitu. Biasanya ini yang terjadi. Nah, tapi kalau perusahaan itu sudah mature, artinya dalam beberapa jangka tertentu kita bisa melihat, oh di bawah keuntungan ini bisa menutupi ya, bahwa kita bisa menutupi kewajiban, ya udah itu bisa masuk. Artinya apa? Artinya kita harus mencari kita berada di mana sekarang perusahaan kita. Ya. Baik, termasuk juga kalau bicara ROE saja, wah ini kita ambil paling tinggi gitu ya. Nah, tadi kita harus lihat dari tadi bisnis life cycle kita seperti apa. Baik. Nah, sekarang bagaimana analisa rasio keuangan sebagai KPI membantu manajemen menjaga arahnya. Tadi kan judulnya itu ya. Nah, tentu saja manajemen puncak ada manajemen operasional, di mana manajemen operasional itu harus menunjang manajemen puncak dan sebaliknya manajemen puncak juga harus dipengaruhi oleh manajemen operasional. Apa saja di dalam rasio yang kita bisa lihat? Nah ini. Jadi kalau dilihat dari bisnis kita ada KPI tingkat operasional. Nah ini KPI rasionya, rasio profitabilitas, perputaran aset, perputaran kesediaan tadi ya, perputaran utang itu ada di tingkat operasional. Ada juga KPI manajemen puncak. Ya, manajemen puncak tadi ya, ROA ya, finance effect, ya, pinjaman-pinjaman tadi, utang. Kemudian dari ROE-nya. Nah, ini KPI dari manajemen puncak.
Nah, kalau yang tadi ini bagian yang kelima ya, yang di rasio pasar ya, market ratio. KPI biasanya ya pemegang saham di sini ya. Rasio pembayaran dividen, pemegang saham dan saham terhadap laba. Nah, disinilah KPI dan DRO itu bisa gabungan antara pemegang saham sama manajemen perusahaan. Kenapa ini perlu? Karena itu tadi, jangan sampai kita tidak bisa mengukur, karena tidak bisa mengukur, kita juga nggak tahu ya kita sudah sampai mana, gitu ya. Ini salah satu kenapa harus dihubungkan dengan KPI. Nah, kita perkenalkan lebih dalam lagi, kita perdalam lagi. Sebetulnya seperti apa sih piramida manajemen kinerja keuangan perusahaan terintegrasinya? Seperti ini. Yang tadi kan ROE itu manajemen puncak, jadi kan ROE, operasional ROA gitu ya. Nah, ini kalau yang ke pencapaian target penjualan, laba, harga penjualan itu adalah antara puncak sama penengah. Di sini irisannya. Ada irisannya ya, yaitu profitabilitas, perputaran aset, tadi kan likuiditas itu di sini. Dan ada juga manajemen tingkat bawah. Ya, mungkin di level supervisor mungkin ya di sini sudah kepada teknis sebetulnya material cost. Nanti ada beberapa contoh fungsi-fungsinya ya. Kemudian KPI pelaksana juga mungkin di sini ada irisannya. Seperti apa? Kita coba lihat. Nah, di sini. Jadi kalau lihat dari laba rugi, di sini kita lihat kalau kita berbicara tentang persaingan total ya dari laba rugi itu fungsi dari kompetisi market sama sales ya, penjualan gitu ya, marketing sama kompetisi seperti apa. Nah, kemudian di HPP kita lihat dari jenis produksi, jadi fungsi jadi dipengaruhi oleh supply chain, efisiensi. Nah, kemudian dari biaya, nah ini dipengaruhi oleh fungsi daripada efisiensi dan operasi. Contoh KPI-nya apa? Nah, ini tadi yang tidak terjabarkan di tadi itu di bawahnya dalamnya seperti ini. Ujung-ujungnya adalah mencari ROA-nya. Ya. Demikian ya. Kita lihat. Nah, sekarang pertanyaannya, jika sudah tahu rasio KPI-nya, lalu bagaimana melihat perusahaan itu sehat dan sesuai dengan arahnya, atau bisa dikatakan bagaimana menganalisa kinerja keuangan dengan KPI rasio keuangan. Ya, kita coba lihat lagi di sini. Pertama adalah untuk menganalisis kinerja, kita memerlukan suatu pembandingan dari rasio tersebut. Berapa kemungkinan sebagai berikut. Pertama, hasil kinerja itu bisa dibandingkan antara rencana sama aktual, ya biasa itu ya perbandingan antara. Kedua adalah membandingkan angka natural dan kualitas. Natural itu begini yang tadi seperti contoh misalnya current ratio gitu ya. Current ratio itu kan antara rasio antara eh, apa aset lancar dibanding dengan kewajiban lancar gitu ya. Kan sebenarnya logikanya ya harusnya kalau supaya bisa bayar paling tidak sama kan antara current rasio current aset dibandingkan dengan kewajibannya current liability-nya kan itu harusnya satu. Jadi idealnya harusnya lebih besar daripada satu, itu seperti yang disebut dengan natural. Kemudian kualitas, kembali kepada yang tadi, kualitas tadi. Apakah ketika current ratio itu di dalamnya ada persediaan, kita cek lagi persediaan itu apakah mudah dijual, misalnya apakah sulit, misalnya persediaan karena sudah mau expire, persediaan karena cacat gitu ya, atau gagal dalam memenuhi spek gitu ya. Nah, itu perlu dilihat kualitasnya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah membandingkan hasil periode ini dengan periode sebelumnya. Nah, nanti sebenarnya kita ada contoh kasus setelah itu ya. Kita coba ambil contoh kasusnya. Kemudian membandingkan rasio yang sama dengan perusahaan lain dari industri yang sejenis. Jadi kita biasanya kalau di BI itu kalau perusahaan yang sudah go public itu ada tuh perusahaan perbankan gitu ya, itu dikelompokkan. Jadi nggak bisa kita membandingkan industri. Misalnya kita industrinya adalah manufaktur, kita ambil rata-rata industri dari perbankan, tentu beda sama sekali, nggak boleh. Jadi harus sama. Kelompok perbankan, kelompok trading mungkin sendiri, kelompok manufaktur mungkin sendiri, seperti apa, kelompok asuransi misalnya sendiri gitu ya. Nah, ini disebut dengan metode yang sering disebut dengan benchmarknya apa. Oke, ini sudah Kak. Sebelum masuk ke sini, mungkin ada perlu dipertanyakan, ada pertanyaan. Saya cek dulu. Oh, ada udah banyak nih ternyata.
Oh ini yang tadi ya, masih banyak. Jadi kalau belum kita coba langsung kita coba lanjutkan ya. Oke, Satu alhamdulillah. pertanyaan, Pak. Oh ya silakan. Ya, ini ada pertanyaan dari Kak, Rosidah, saya bacakan ya, Pak. Oke, silakan silakan. Oke, selamat malam, Pak, izin bertanya. Yang pertama, jika harus memilih resikonya nol namun return-nya juga rendah, resiko tinggi dan return juga tinggi. 2. Cara melihat perusahaan yang sehat bagaimana ya? Apakah dengan laporan keuangan bisa dapat dipercaya? Terima kasih, Pak. Baik. Baik, mungkin pertanyaan pertama kalau risikonya nol gitu ya. Tapi nggak ada ya risikonya tuh kalau bisnis semuanya pasti ada risiko walaupun kecil gitu ya. Kemudian apa returnnya rendah. Saya kira bisnis harusnya punya returnnya pinginnya yang secara natural itu kan orang bikin bisnis tadi apa pingin returnnya tinggi. Sebenarnya sederhana nanti mungkin tidak dibahas di sini. Kalau kita punya uang nih, punya uang tadi misalnya 100 atau 1 miliar gitu ya, supaya dapat return itu kan apa pengembaliannya itu besar itu apa sih? Apakah ditaruh di tadi deposito 2%, 3%? Kalau misalnya kita kita pingin bisnis gitu ya, berarti kita harus cari bisnis yang di atas itu, di atas deposito sederhana seperti itu. Jadi kalau misalnya ya kita mesti nggak mau pusing lah, apalagi nggak mau bisnis gitu ya, nggak mau resiko. Walaupun di apa ditaruh di deposito juga beresiko juga sebetulnya ya, apalagi kalau di atas 2 miliar karena yang ditanggung cuma di bawah 2 miliar gitu ya. Kalau jika terjadi apa-apa seperti tahun-tahun yang lalu gitu ya. Tetap ada itu. Jadi perbandingannya adalah seperti tadi bagaimana melihat kita punya ini nih punya modal ya punya modal gitu habis dari pensiun punya duit gede nih mau diapain gitu ya supaya uang ini terus dapat menghasilkan gitu ya. Pertama ditaruh tadi kan itu mah kalau ditaruh di bank mah udah bisa diukur lah setiap tahunnya dapat paling nggak sekian persen gitu ya. Tapi kalau kita coba masuk ke bisnis, ke perusahaan ya, perusahaan bisnis itu kita bikin perusahaan atau kita bersama-sama teman-teman bikin perusahaan, ukurannya harus itu. Ukurannya harus lebih besar daripada kalau kita sederhananya ya menaruh di perbankan misalnya atau ditaruh di apa. Kita belum bicara di saham segala macam ya. Kita coba lihat dari satu yang nature aja, yang sederhana aja. Biasanya kita taunya bank, oh bank ini ada bagi hasil juga ada. Kira-kira bagi hasilnya itu masih lebih kecil nggak daripada kalau kita berbisnis. Itu yang pertama. Kedua adalah eh, cara melihat perusahaan itu bagus. Nanti kita coba lihat. Ini kan kalau baca buku ada buku yang menuliskan 7 cara menyiasati laporan keuangan gitu ya. Kalau nggak salah itu ada. Nanti mungkin kita coba bahas ya setelah ada pertemuan selanjutnya. Yaitu pertama betul Bu. Jadi kita juga harus berhati-hati dengan laporan keuangan. Makanya kenapa kalau yang di bursa itu harus diauditnya oleh auditor dari luar bukan dari dalam ya. Maksudnya yang mengauditnya itu ya udah punya nama. Berarti kita trust, percayalah apa yang dilaporkan itu sudah sesuai gitu ya dengan yang distandarkan gitu. Tapi kalau tidak, nah ini masalah. Karena tadi ada bisa contohnya nanti dalam laporan itu, misalnya dalam rugi laba, misalnya supaya penjualannya naik, kita bisa saja masukin yang tadinya masih bentuknya kontrak gitu ya, padahal belum ada apa ya, belum ada tagihan, belum kita buat invoice, udah dimasukin itu. Mungkin bikin invoice-nya pura-pura dulu, tapi dasarnya ada nih kontrak gitu ya. Tapi ternyata itu kan belum terjadi apa proses pekerjaannya gitu. Udah dimasukkan dulu tuh di tahun ini. Jadi kelihatannya bagus. Wah, ini bagus nih labanya gitu ya kalau dikurang-kurang dengan biaya-biaya gitu ya. Yang kedua, biayanya disembunyiin. Contoh, misalnya biaya kalau saya dulu di konstruksi gitu ya. Biaya kalau dibikin bangunan itu biasanya terakhir itu baru dihitung-hitungan nih kalau misalnya rusak rusak kan harus diperbaiki misalnya dari percetakan betonnya gitu tiba-tiba ada rusak di awal sih nggak ketahuan tapi setelah di ujung akhir proyek itu baru ketahuan klaim-klaimnya ini bapak rusak nih jadi diklaim sekian persen dari itu nah itu biasanya kalau lewat tahun itu nggak ketahuan
bahwa nanti akan terjadi biaya besar gitu, misalnya proyeknya banyak yang kita tangani gitu ya, itu nggak dimasukin biaya itu. Jadi bagus aja gitu karena biayanya kecil sehingga kan labanya jadi besar. Terus apalagi banyak nanti kita coba di pertemuan berikutnya kita bahas khusus membahas ini nih bagaimana melihat cara-cara dalam tanda kutip gitu ya mereka mengakali aja bukan membohongi ya tapi sebenarnya mereka membohongi laporan keuangan. Jadi yang paling sederhana yang kita percaya itu yang paling mudah adalah melihat perusahaan-perusahaan yang sudah go public, sudah listing gitu ya. Karena di situ ada dua pihak lain juga yang berkepentingan untuk bahwa laporan keuangan itu betul gitu. Tapi kalau misalnya saya punya perusahaan, Pak, ini saya mau jual perusahaan ini ke Ibu nih, ke Bu Rosidah nih, sekian. Oke, lihat laporan keuangannya. Ya itu tadi kita bisa istilahnya itu merekayasa gitu ya, mengengineering laporan keuangan bisa karena nggak ada pihak lain yang mengaudit itu kecuali saya misalnya dengan perusahaannya dan perusahaan Bu Rosidah gitu. Itu resikonya menjadi lebih besar. Lebih besarnya apa? Ketika dibeli ternyata harganya itu tidak sesuai. Bagaimana cara menghitung harganya? Ya nanti kita bicara lagi. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya bagaimana menghargai satu perusahaan kalau kita ingin membeli satu perusahaan gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa dilancarkan terus berikutnya bertemu. Begitu Mbak Lauren. Oke, baik Pak. Mungkin sambil tunggu pertanyaan yang lain, bisa kita teruskan dulu kali ya Pak? Baik. Baik, kita coba dengan kasus ya. Kita coba langsung supaya lebih memudahkan, kita coba ambil satu kasus ini nih. Jadi saya ambil dari Astra International Tbk tahun 2000 XXX karena saya nggak mau juga nanti tiba-tiba gitu ya. Tapi ini datanya betul ya, sampai 5 tahun lah gitu ya. Bagaimana kita cara melihat 5 tahun? Ya itu supaya mudah kita menganalisanya. Kalau cuma setahun kita nggak bisa perbandingan tadi kan. Bagaimana menganalisa secara berurutan dari tahun satu paling tidak biasanya kalau di prospektus gitu ya 5 tahun nih bagus atau jelek. Nah kita coba ini saya coba masukkan angka-angkanya yang kira-kira dibutuhkan saja nanti dalam menganalisa rasionya ya. Kembali tadi bahwa kita menganalisa dari income statement atau laporan laba rugi dengan neraca ya. Ini harus masukkan nih, makanya dari sini saya ambil salesnya atau penjualannya 5 tahun berturut-turut, kemudian total expense-nya atau biayanya gitu ya, total biayanya dan juga 5 tahun, dan PBIT itu tadi profit before interest sama tax-nya kita ambil juga 5 tahun gitu. Ini dari income statement. Kemudian diambil juga dari neraca, banyak ya, current asset, non current asset gitu ya. Nanti kita coba lihat dari salah satu sampai ke bawah sampai dengan kemudian kita membuat rasionya. Nah, sini kita menarik, coba kita lihat sales-nya. Oh, ini kepencet nih sebentar. Sales-nya itu kan penjualannya makin lama, makin tinggi. Jadi kalau kita cuman berhenti di sini, ya, wah bagus nih salesnya gitu ya. Termasuk kita coba labanya nih, labanya gimana? Kita coba lihat bahwa tahun pertama sampai tahun keempat itu makin lama makin naik ya, kecuali tahun kedua agak turun sedikit. Berarti bagus nih gitu ya. Kalau lihat cuma sampai itu aja, ya dari income statement saja kita lihatnya. Terus kita lihat juga misalnya dari total aset. Wah luar biasa total aset makin lama makin tinggi dari 88 sampai 213. Nah, kalau cuma kita melihat ini saja, terus total ekuitas, modal nih, modal kita berapa sih? Ternyata makin lama modalnya ini makin tinggi, sampai dari 39,8 sampai 106,1. Berarti luar biasa nih perusahaan gitu ya. Nah, coba kita lihat dari sisi rasio. Setelah kita rasiokan, coba ternyata kita lihat ROE-nya makin lama makin kecil. Ya, ROA-nya juga standar lah, ROA-nya nggak terlalu berubah banyak. Tapi dia ROA-nya dari 25 ya kemarin sempat naik 29 ya naik terus tiba-tiba turun. Jadi padahal di sini eh, apa equity-nya naik. Nah, kenapa seperti itu? Coba kita bongkar cara membongkarnya seperti apa. Ini kita coba lihat ya. Tadi dari sini kita coba juga untuk kata dia harus membandingkan dengan industri. Nah ini saya dapat industri dari sana ya dari
bursa gitu ya untuk bisnis manufaktur, dimasukin manufaktur seperti ini. Nah inilah ada rasio likuiditas, solvency leverage ya, aktivitas itu apa atau produktivitas gitu ya, dari NPM, ada RO, ada ROE gitu ya. Ini luar biasa ROE-nya 40% ya. Nah, ini dapat daftar itu ya dapat. Nah, kita lihat masing-masing yang tadi kita bandingkan dengan rata-rata industri ya. Coba kita lihat untuk net profit margin-nya. Bagus nih, cuman masih di luar rata industrinya, harusnya 20 gitu ya. Ini cuman maksimum di yang 12 atau 13. Kemudian kita lihat kalau ini kan margin itu dari laba ya, ini dari laba dan laba gitu ya. Kita lihat ini juga nih, ternyata perputarannya makin lama makin kecil ya. Paling bawah itu kecil, sempat ada naik di 2000 yang kedua ya, yang tahun keduanya. Nah, kemudian banyak merahnya nih. Kemudian kita lihat ROE-nya, ROA-nya juga makin lama banyak merahnya ya. Ini juga banyak merahnya. Nah, kalau kita lihat seperti ini, bagaimana cara kita menganalisanya gitu ya? Kita bisa lihat dari yang biasanya metodenya namanya metode Dupont seperti ini, Mbak. Nah, metode Dupont itu biasanya ROE-nya kita lihat tadi kan udah ada nih. ROE-nya seperti ini, angkanya kita masukin, ini ternyata ada terjadi perubahan seperti ini. Kita coba detailkan aja ya. Ini kan makin lama sama nih. Jadi total expense plus sales itu menjadi sales dikurangi tadi biaya menjadi laba operasional. Tapi dari laba operasional dibandingkan dengan sales gitu ya, berapa persen? Ternyata net profit margin-nya ini karena hasil dari laba operasional dibanding dengan penjualan atau sales seperti ini. Nah, kemudian dari sisi kanannya tadi total asset turnover-nya itu seperti ini. Dari mana dapatnya? Ternyata dari sales dibandingkan dengan total asetnya. Ya makin lama makin kecil. Kenapa? Ternyata asetnya ini makin gede. Kenapa asetnya makin besar? Dari mana yang besarnya? Ternyata kita lihat current asetnya seperti apa, kemudian non current asetnya seperti apa gitu ya. Nah, ternyata kalau kita lihat dari perusahaan ini atau dari Astra ini, ternyata non current asetnya yang besar. Berarti di sini non current itu ada fixed asset ya. Ada fixed asetnya biasanya yang gede nih. Kita lihat ternyata memang makin lama fixed asetnya itu makin besar sampai dari 52 sampai ini berapa kali lipat dalam 5 tahun ya, dan 2 kali lipat lebih gitu ya. Nah, kalau ini bisa harusnya lebih diturunin lagi, Mbak. Saudara-saudara harus diturunkan lagi. Kenapa fixed asetnya besar? Saya coba menganalisa, ternyata gudangnya kebanyakan. Ya, kenapa gudangnya kebanyakan? Karena utilitasnya itu kecil karena banyak gitu ya. Mungkin harusnya 100, tapi sering diisi cuma sampai 25% gitu, udah nggak maksimum gitu loh. Maksudnya gini, ketika gudang itu mampu menampung 100, tapi diisinya setiap per tahun itu rata-rata cuma 25 gitu ya. Berarti kan ada yang kosong itu kan harusnya tetap dibayar tapi nggak kepake gitu loh. Berarti harus ditinggikan utilitasnya. Tapi ternyata setelah dicek utilitasnya kecil. Apa yang dilakukan? Ya dijualin asetnya kalau ingin menaikkan ROI itu. Gudangnya dijual, kira hitung lagi gitu ya. Kemudian dikonsolidasikan, kira-kira yang tadinya mungkin dari beberapa kota ada gitu, kemudian dipindahkan saja ke satu kota, bisa tadinya 3 jadi 1 gitu ya. Kemudian cara transportasinya dirubah lagi. Nah, akhirnya itu bisa dinaikkan ROI-nya. Karena ketika ini menjadi kecil, kan kalau ini kan penyebut, ini pembilang. Ketika kebalik ya, ini pembilang, ini penyebut. Ketika penyebutnya kecil kan berarti angkanya jadi besar ya. Atau anggaplah net profit marginnya tetap nggak bisa dirubah gitu ya. Berarti setelah kita lihat ternyata masalahnya di gudang. Gudangnya kebanyakan atau mobilnya kebanyakan karena fixed asset ya. Nah, disitulah analisa itu yang akhirnya membuat kita akhirnya gimana menaikkan ROE-nya. Nah, sebagai tadi KPI dari manajemen puncak melihatnya seperti itu. Diteliti sampai bawah seperti ini, rasio ini menjadi apa gitu ya, ketika ini menjadi kecil, tatonya menjadi perputarannya menjadi besar. Karena kan sales per total aset. Ketika total asetnya kecil, maka salesnya kan jadi hasil sales bagi total asetnya menjadi besar di
total aset turnover-nya. Perputaran menjadi bagus gitu ya. Itu salah satu contoh. Nah, kemudian apa hubungannya dengan tadi KPI-nya? Ya harus bertanggung jawab dong gitu ya. Ketika tadi di sini manajemen puncaknya melihat, wah ternyata ini kok kecil banget ininya ROE-nya gitu. Wah ternyata kecil juga di ROA-nya. Oh ternyata di sininya juga kecil nih ya. Eh, di total aset turnover-nya tadi kan dianalisa, oh ternyata di sini itu total asetnya itu aset apa fix asetnya kegedean. Kalau lihat dari sini kan makin lama makin besar, dan besarnya itu karena pertama harga tanah naik gitu ya, ketika direvaluasi itu kan jadi besar angkanya, tapi juga karena kebanyakan gitu loh setelah dianalisa. Nah di sini apa yang harus dilakukan ini tadi, mengefisiensikan gudang dan alat-alat transportasinya seperti itu. Jadi contohnya seperti itu. Jadi kita melakukan hal-hal yang kira-kira memungkinkan menjadi ROE-nya menjadi tinggi. Semuanya terpengaruh nih ketika dia melakukan tindakan ini, maka berpengaruh juga terhadap perputarannya ya. Perputaran ini berpengaruh juga terhadap ROA-nya, ROA berpengaruh juga terhadap ROE-nya. Begitu. Jadi caranya kita bisa menganalisa rasio itu supaya dapat digunakan, dapat diintegrasikan dengan KPI-nya, Key Performance Indicator dari masing-masing jabatannya. Baik, nah sebelum kita tanya jawab, jebakannya apa saja sih gitu ya? Ini ditanyakan juga oleh Mbak Rosidah tadi gitu ya. Jadi pertama jebakan ini bukan jebakan sebetulnya, tapi karena memang perlakuannya ya. Biasanya kalau kita mendapatkan laporan keuangan itu kan sebetulnya sama dengan jadwal lapor pajak ya. Biasanya bulan Maret ya, Maret pribadi, April biasanya yang perusahaan. Dan kita baru dapatnya itu kalau kita bukan orang dalamnya gitu ya, ya bulan itu kan. Yang terjadi laporan itu lambat di luar bagi akuntansi, sedangkan waktu berjalan padahal kita membuat laporan atau rencana kerja itu kan di Januari harus sudah jalan gitu ya. Jadi sering terjadi gapnya di situ. Karena sering terjadi problem lebih dahulu datang dan dialami sebelum laporan itu dikeluarkan ya. Seperti tadi, oh ternyata ada biaya di tahun setelah lewat Januari gitu ya. Januari itu baru keluar semua tuh biaya-biayanya. Sementara laporan itu ditutupnya bulan Desember kan, 31 Desember. Itu belum terrecord. Nah, biasanya ya salah kita pengambilan keputusan ketika kita melihat laporan keuangan di sini ya di tahun sebelumnya. Nah, kedua adalah membaca kinerja keuangan dari laporan keuangan. Ibarat mobil, kita lihat kaca spion kan yang dilihat di belakang tadi. Ya tadi kan namanya juga laporan itu ya laporan kita berarti kayak sudah dilakukan gitu ya. Namanya juga artinya kita melihat ke belakang apa yang sudah terjadi. Padahal kita harus lebih banyak memberikan perhatian apa yang akan dihadapi ke depan. Ketiga adalah laporan keuangan tidak menjelaskan apa yang sudah dilakukan oleh pesaing perusahaan, tidak dapat mengidentifikasikan apa yang sudah dibutuhkan pelanggan dan tanggapan pelanggan terhadap produk perusahaan kita. Ya, ini yang disebut dengan ya memang laporan keuangan itu beda ya. Kan tadi ada fungsi dari semua itu, ada fungsi kompetitif tadi ya di atas ya. Coba kita lihat. Oh ini nih. Nih, di sini fungsi kompetisi, fungsi market, fungsi salesnya gitu ya. Ini yang harus juga diperhatikan. Kompetisi itu tadi, apakah tiba-tiba pesaing kita membuat produk yang akhirnya produk kita itu menjadi tidak laku gitu ya. Itu di luar laporan keuangan. Kemudian penjualannya, misalnya apakah mereka cara menjualnya misalnya kredit gitu ya, semua bayar terserah kapan itu, wah itu luar biasa, berarti kan kita kalah gitu ya. Kemudian apalagi lebih banyak ke sini Mbak tadi. Ah, ini tadi bisnis kita jangan-jangan sudah turun ya, di decline gitu ya, udah nggak, tidak, trennya udah nggak kayak bisnis apa koran gitu ya. Kita bisnis koran ya, koran yang bukan digital, koran biasa, tiba-tiba kita mentargetkan naik gitu di tahun berikutnya, nggak mungkin lah. Secara natural, secara naturalnya itu naturalnya nggak mungkin, oh bisnisnya udah kecil gitu ya, atau bisnis apa yang tiba-tiba sekarang udah ya udah nggak ada lagi gitu loh bisnis
telepon rumah gitu ya. Nggak ada sekarang itu, udah habis itu. Tapi kita bikin masih terus kekeh gitu ya untuk bikin bahwa telepon rumah fix telepon itu bukan yang mobile itu akan naik gitu ya. Oh, nggak mungkin gitu ya tiba-tiba di sini kita bikin udah mati udah gitu udah diganti gitu ya. Atau kita di Major sini yang sedang bagus-bagusnya nih bisnis apa nih misalnya kopi pasti di Growth kali ya. Growth gitu atau di Major itu apa sih? Bisnis handphone ya ini terus kan udah sini belum ada yang baru nih tiba-tiba nggak perlu pakai handphone bisa bicara misalnya itu berarti jadi decline deh. Jadi di situ kita harus melihat kondisi-kondisi yang di luar. Jadi tadi laporan keuangan itu tidak melihat itu gitu. Terus kesehatan perusahaan yang non finansial seperti masalah kesehatan, selamat kerja, kepuasan, motivasi kerja. Nah ini ya ini beda lagi. Ini harus dibahas nanti biasanya ada namanya pakai balance scorecard Mbak, yang namanya balance scorecard itu membahas itu. Baik itu dulu mungkin nanti sebelum kita lanjutkan mungkin selesai dulu kali ya kita selesai ini udah thank you. Jadi selesai untuk bahas ini kita coba tanya jawab. Ada beberapa yang disebut tadi ya balance scorecard itu seperti ini. Jadi selain finansial nanti juga customer seperti apa, internal bisnisnya seperti apa, terus learning and growth-nya ini biasanya di orangnya. Ya, orangnya seperti apa berpengaruh kepada efisiensi biaya, pelayanan prima, pengaruh kepada loyalitas pelanggan itu di customer-nya. Ujung-ujungnya tetap di keuntungan, di profit ya. Nah, di sini kita masih berbicara di paling atas. Mungkin dalam pembahasan berikutnya kita coba ke bawah dan pengaruh ini yang disebut dengan balance scorecard gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Lauren. Terima kasih Pak atas materinya malam hari ini. Oke, kita masih punya waktu kira-kira 10 menitan. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya atau masih ada yang bingung, bisa ditanyakan langsung, bisa on mic juga bisa, raise hand juga bisa ya Pak ya. Jadi tanyanya juga lebih enak daripada di chat. Tapi kalau memang mau tanya di chat boleh banget. Kita tunggu ya, tunggu sebentar ya Pak, mungkin ada yang ingin bertanya. Ya, silahkan. Atau kecepatan. Kayak saya ngejar-kejar, wah sebetulnya materinya masih banyak gitu, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan Memang dengan kalau ini agak ini ya Pak, 1 jam itu ya kalau bahas ini. karena memang kecepatan akhirnya untuk tapi nggak apa-apa. Ini kan awal ya. Nanti kita coba artinya gini, kita landai aja, landai nanti sedikit-sedikit nggak perlu banyak ininya gitu. Walaupun tetap banyak gitu. Iya. Oke, teman-teman mungkin ada yang mau tanya bisa langsung raise hand, nanti bisa dijelasin pelan-pelan. Bapaknya juga nggak galak ya Pak. Nah, justru senang dari pertanyaan itu kita bisa akhirnya siapa tuh ada sesuatu yang baru ya, ada yang baru kita bisa lihat seperti apa gitu ya. Dan Tuh, kita bisa siapa belajar tahu masih lagi. ada yang kurang jelas, masih ada, siapa tahu bisa dapat insight baru ya Pak dari Ya pertanyaan. betul. Jadi kita bisa sama-sama sharing juga. Mungkin kita tunggu sebentar ya Pak. Ya silahkan. Wah ini materi, saya sih tergantung dari Mbak penyelenggara ya. Kalau saya sih tidak apa-apa mau di Oh iya, bagi. untuk, materi nanti, seperti yang saya jelaskan tadi, kelas hari ini akan di-upload ke YouTube kita di hari Senin gitu. Jadi bagi teman-teman yang memang ingin, recording ulang atau materi bisa, ke YouTube kita terus bisa download videonya di situ. Ya, Oh ini ada yang ingin bertanya Kak Revi, mungkin Kak Revi mau tanya langsung Kak on mic? Boleh tanya langsung on mic aja Kak. Ya, Kak, sebelumnya terima kasih telah mengenal kepada saya. Mungkin minggu bilang oh, gimana? Oh ya, sebelumnya izin memperkenalkan diri. putus-putus Pak. Iya, agak putus-putus Kak Revi. Bisa mencapai Sampai Halo Kak, mungkin boleh diulang Kak pertanyaannya agak putus-putus soalnya.
Oke Pak, mungkin kalau misalnya Kak Revi mungkin terputus, kita bisa jawab beberapa pertanyaan ada di dalam chat room kita ya Pak. Oh iya, sambil Oke, nunggu. Ini dari iya, Pak Jonathan ya. iya. Kak Revi setelah ini ya Kak, soalnya Nggak ada, apa Pak, Kak Revi dulu aja kalau ya Mas. mungkin udah bisa Kak, silahkan Kak. Silakan Kak Revi karena duluan tadi. Diulang lagi pertanyaannya, Kak. Iya, Ya, diulang pertanyaannya. silakan. Ya. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Lauren yang telah memberikan waktu kepada saya. Saya izin bertanya kepada Bapak Dik-Dik mengenai bagaimana sih strategi pada Strategi apa Mbak? kan saya itu udah lama banget apa sih membuat bisnis mengenai jasa dan saya tuh masih bingung bagaimana cara mengerata-ratain ongkos jasa perbaikan tentang buket ataupun efisiensi biaya produksinya gitu. Terima kasih. Mungkin Mbak Lauren bisa coba itu kira-kira apa tadi strategi buat Ya, strategi efisiensi biaya produksi yang lebih konsisten lagi gitu. Karena kan saya tidak merasa tidak teratur gitu. Terima oh kasih. iya tinggal diteraturin sebetulnya. Baik, terima kasih Pak Revi. Coba ya saya jawab. Ya mungkin sebetulnya strategi efisiensi itu sebenarnya nanti adanya kalau saya dulu di namanya di balance scorecard itu di bagian produksi gitu ya. Di bagian produksi itu ada beberapa strategi untuk mengefisienkan. Ada cara mengukurnya. Sebenarnya ada tuh ukurannya. Kalau dulu saya di manufaktur itu ada tuh. Jadi dari jam kerja sebetulnya perhitungannya berapa jam misalnya ngerjakan ini gitu ya. Terus dikonversikan jam kerja itu dengan rupiah. Sehingga ketika ada orang order A gitu ya, kita udah bisa hitung nih dia jam kerjanya berapa, materialnya berapa gitu ya, terus overheadnya berapa. Itu di akunting namanya akuntansi biaya, Pak, itu adanya. Nanti kalau ada waktu kita coba cari yang sangat sederhana sekali. Tapi paling tadi kalau tadi sebutnya belum konsisten, ya dikonsistenkan gitu ya. Karena dari situ kita bisa mengukur cara sederhana kok, Pak. Misalnya ada satu order dihitung aja. Ini biaya orangnya berapa, materialnya berapa gitu ya. Terus pakai alatnya berapa, mesinnya kalau belum terlalu kompleks mah ya mungkin nggak usah lah, kira-kira pakai persentase berapa persen lah dari biaya harga itu ya dimasukkan. Karena kalau udah manufaktur itu lebih kompleks ya, jadi setiap material itu dihitung sehingga ketika ada order tinggal diklik itu keluar nih harganya paling nggak segini plus profitnya segini gitu ya, atau HPP-nya segini gitu ya, plus harga itu kan pasti ada untungnya. Mau ambil untung berapa? 40%, berarti dari HPP harga apa pokok penjualannya 100, kita jual 140 gitu ya. Kayak gitu loh Mbak, yang sederhananya sebetulnya seperti itu. Nah, kemudian untuk menjawab juga yang sebetulnya saya yakin belum menjawab, paling tidak setiap kegiatan itu harus direcord gitu ya. Kalau di akunting itu ada namanya ABC, activity based costing. Jadi biaya itu dihitung berdasarkan aktivitas. Aktivitas A misalnya itu biayanya berapa? Itu lebih rumit menghitungnya gitu ya. Tapi itu ada di akuntansi biaya, Mbak, di pelajaran itu. Ada, itu namanya ABC, Activity Based Costing. Jadi menghitung biaya dari aktivitas gitu ya. Itu bisa lebih mendekati buat perusahaan-perusahaan jasa gitu ya. Jasa itu lebih dapat lah gitu ya. Walaupun di manufaktur juga karena di situ ada kegiatan, ada aktivitasnya. Nah, eh, untuk menjawab ini yang ada juga dari Pak Pari Mahayu, Pak, kalau UMKM yang dibutuhkan apa saja gitu ya, dan untuk melihat kesehatannya. Uh, Kembali kepada struktur ininya, struktur pertama struktur modalnya, kedua struktur biayanya tadi ya di dalam aktivitinya gitu ya, atau yang paling sederhana jangan dulu pakai neraca gitu ya, pakai aja income statement. Jadi penjualannya berapa gitu ya, biayanya berapa, labanya berapa. Itu aja dulu. Karena kan dari biaya itu ada juga tuh dari barang. Hitung aja misalnya Bapak UMKM-nya apa, misalnya bisnis kopi gitu ya. Berarti dari sewa tempatnya berapa ya.
dimasukin dalam di ujungnya itu maksudnya per kopi, gelas kopi itu ada unsur biaya itu gitu. Sehingga itu lebih mudah untuk melihat, oh paling tidak kita bisa BEP ya, break even point-nya, break even point kita itu di berapa kopi, misalnya di sehari paling enggak 50 cangkir kopi, itu udah bisa BEP itu gitu loh. Karena tadi perhitungan tadi dari biaya yang kita hitung aja nih, kita keluar biaya apa aja, biasanya ketahuan ketika mau awal bikin namanya planning, bikinlah perencanaannya itu, kita melihat bahwa perusahaan ini menjadi sehat atau tidak dari apa tadi istiqomah itu bahasa itunya apa ya, kita bisa terus menerus itu ya melakukan hal yang sama gitu ya dengan hitungan-hitungan itu gitu loh. Nah, saya kira UMKM itu banyak gitu ya, untuk melihat kesehatannya ya harus udah dapat dulu nih standar-standar yang apakah sudah pembukuannya sudah mengikuti ya, mengikuti standar akuntansi pembukuan yang Bapak lakukan, baru kita bisa lihat sehat atau tidak. Tapi kalau kita punya buku susah. Sehatnya itu ya ketika banyak dianggap sehat gitu ya. Yang tadi berarti kayak untung 2 triliun untung atau rugi gitu, nggak bisa. Tetap harus ada rasio itu didapat dari laporan keuangan gitu loh. Jadi Bapak paling tidak pakai laporan keuangan yang sederhana, dibuat aja antara neraca sama laporan laba rugi. Itu aja paling dulu Pak yang sederhana. Dari situ kita bikin rasio untuk mengukur kesehatannya. Baik, kemudian mudah-mudahan agak menjawab, dan ini ada satu lagi Mbak ya. Nah, Siap. ROA Pak, satu lagi. Oh ya, jadi untuk ROA dan CR dalam perbankan ini apakah sama apa seperti ini apa berbeda gitu ya? CR itu apa ya? Current ratio beda. Kalau CR-nya current ratio berbeda, ROA itu adanya di profitabilitas, kemudian CR itu adanya di likuiditas. Biasanya ROA itu paling mirip itu dengan ROI, Mbak, return on investment. Jadi berapa pengembalian dari investasi kita gitu ya, terhadap aset kalau ini ya, kalau itu terhadap investasi. Jadi kalau menurut saya seperti itu. Kalau memang CR itu adalah current ratio itu kan sebetulnya lebih kepada rasio yang di bawah 1 tahun ya, betul. Tapi kalau ROA itu lebih kompleks karena agak nggak nyambung kalau betul CR-nya itu adalah current ratio karena beda pengukurannya. Kalau current ratio itu supaya kita tetap hidup gitu ya perusahaan karena ada cash gitu ya. Maksudnya ada sesuatu bisa dibayar dalam jangka pendek gitu ya. Tapi kalau ROA itu biasanya dalam jangka panjang karena kita membandingkan juga dengan aset totalnya gitu. Mudah-mudahan itu yang dimaksud gitu ya. Nah, ini ada satu lagi, kalau cara menghitung rasio operasional sales yang bagus, yang gimana Pak? Wah, ini nih. Rasio operasional sales ya. Sebenarnya bukan bagus atau tidak bagus, Mbak. Kembali kepada pertama bisnisnya. Ya, bisnisnya itu apa sebetulnya gitu ya. Kalau sales itu punya rasio sendiri. Tadi kan saya sudah coba sampaikan ada beberapa di sini. Ini yang agak mendekati kita ya. Jadi untuk menghitung sales misalnya gitu ya, yang bagus rasionya tergantung posisinya di mana. Tapi kalau sales itu kan lebih banyak kepada profitabilitas kan. Jadi semakin tinggi salesnya harusnya dalam tanda kutip itu kan menjadi semakin bagus labanya gitu ya. Kalau kita pakai rasio tadi sales yang Mbak itu ingin bandingkan apa nih? Sales terhadap apa gitu ya? Atau sales terhadap material, sales terhadap penjualan, terus penjualan terhadap apa? Jadi ini ukurannya adalah tadi sales terhadap profit before interest and tax, itu berarti ukur ROA-nya. Jadi penjualan sales dibagi dengan ini, atau sales dibagi dengan
equity-nya atau modalnya. Ya. Saya kira itu kalau kita lihat ROA sama ROE-nya itu bagi si manajemen puncak gitu. Tapi kalau buat seorang manajer ya untuk salesnya sebenarnya saya ada, tapi sekarang waktu jadi semakin banyak nanti apa yang harus dilihat sebagai pembentuk sales itu apa aja. Apakah yang repeat ya, repeat order gitu ya. Itu yang harus lebih besar daripada yang customer baru, new customer. Nah, di situ ada cara mengukurnya, Mbak. Kita dapat dari mana nih sebetulnya? Karena itu menentukan juga strategi sales-nya kan. Untuk menentukan strategi sales supaya lebih banyak antara yang apakah kita maintain yang repeat order gitu supaya memaintain customer yang bisa repeat order, atau kita mencari pasar baru misalnya pasar baru itu mencari peluang baru di mana gitu, atau kita justru memaksimumkan customer yang lama gitu. Di situ di perusahaan yang dulu saya itu justru ada kan saya di holding ada satu perusahaan pompa gitu ya, satu perusahaan oli jualan oli gitu. Ternyata yang lebih itu beda strateginya ketika saya perusahaan pompa itu justru memaksimumkan customer yang sudah ada. Karena apa? Karena di situ ada biaya maintenance-nya. Ketika dia rusak, larinya ke kita, rusak gitu ya. Karena sekali beli, kemudian kita coba maintain menjadi dapat lagi tuh justru pendapatan dari servisnya itu lebih besar daripada harga jual alat itu. Tapi kalau yang di oli itu jualan saya dulu ada satu divisi jualan oli, enggak cari yang baru di situ ya. Karena yang lama biasanya dia tidak terlalu loyal. Kalau oli kan karena banyak pesaingnya ya, pastinya itu banyak jenis oli. Jadi kita melihat dari sisi itunya. Mudah-mudahan bisa menjawab gitu ya. Tapi kalau dari rasio keuangan yang tadi sales berbanding dengan laba operasional, saya itu lebih gampang itu untuk melihatnya. Dan itulah yang sebetulnya dicari oleh si manajemen puncak dan si pemegang sahamnya. Kan yang paling atas itu adalah ROA atau ROE ya. Jadi yang paling bagus kalau saya sebagai pemegang saham gitu ya atau manajemen puncak tentu yang ROE gitu ya. Tapi kalau buat yang level marketing salesnya itu bukan mungkin ya. Jadi lebih banyak kepada mungkin sales turnover-nya, berapa kali kita melakukan perputaran dari penjualan tersebut. Begitu mungkin Mbak Lawrence. Oke, mungkin terima kasih ya Pak atas materinya malam hari ini. Semoga juga materi malam ini dapat berguna bagi kita semua, bagi teman-teman juga, jadi pembelajaran baru lagi. Semoga kita juga bisa ketemu di kelas berikutnya ya Pak. Semoga nanti ada kelas lagi. Wah ini terima kasih juga nih Mbak Yola nih, jadi pengen ikut kelas Bapak terus penjelasan. Saya kira saya juga senang karena saya berbagi pengalaman nih salah satu sisinya, kedua juga mengingatkan pelajaran-pelajaran karena saya juga mengajar juga sebetulnya sehingga dengan interaksi ini justru lebih senang harusnya banyak interaksinya. Jadi selalu tetap belajar dengan hati gembira dan ajak yang lainnya untuk ikut di webinar ini. Terima kasih.